Surat Al-Mursalah. Surat Al-Mursalah, bukan surat Al-Mursal, beda lagi mursal. Ini mursalah. Mursalah itu kata rosalah, rasul. Rasul itu utusan. Mursalah itu yang diutus. Nanti kalau mursal berbeda lagi. Iya kan? Iya. Ibu-ibu kalau apa itu pembatasnya ganggu bisa dibuka. Ya supaya bisa lebih jelas. Sudah ketemu semua. Semakin sering kalau sama Quran semakin cepat menemukannya. Saya baca per potong, Bapak Ibu mendengarkan, saya itu menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Wan nasirati nasra.
يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ya, sampai ayat 26. Insya Allah besok pagi kita teruskan mulai 27 sampai 50. Jadi pagi ini separuh. Besok hari Akad Katapan juz 29. Iya kan? Lele. Ya, mari kita pahami. Jadi surat ke-77 ini yang menurut susunan, target susunan Al-Quran itu juga ketentuan dari Allah melalui malaikat, sampaikan pada Rasul, nah kemudian Rasul menyampaikan pada para sahabat. Jadi setiap bulan Ramadan malaikat itu nyimak hafalan Rasulullah, termasuk urutan-urutannya. Jadi urutan mushaf Al-Quran itu wahyu dari Allah, sudah diurutkan dari saya dulu pernah mendengarkan keterangan begini. Ketika Rasulullah itu membaca Al-Quran ketika sholat secara jahar. Kalau nggak keliru nggak saja itu dulu sholat maghrib. Nah itu yang dibaca terakhir ini surat Al-Mursalat ini. Jadi betapa pentingnya surat ini. Ya, disebut surat Al-Mursalat itu pada ayat pertama itu ada kata-kata mursalah. Mursalah itu dari kata rosalah. Rasul itu artinya utusan. Mursalah artinya yang diutus. Lah yang diutus itu siapa? Malaikat. Maka di terjemahan Kementerian Agama itu ditulis malaikat yang diutus. Yang utus siapa? Allah. Diutus untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu pada Rasul, untuk menyampaikan berbagai macam rahmat, untuk menyampaikan berbagai macam nikmat. Jadi Al-Quran itu juga rahmat, Al-Quran itu juga barokah, Al-Quran itu ya penuh barokah. Nah, maka ayat pertama wal mursalati murfa, dan demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Jadi malaikat itu selalu diutus dalam kebaikan. Diutus menyampaikan wahyu. Diutus ketika Rasulullah dan para sahabat sedang kesulitan apa? Itu Allah mengutus malaikat. Nah, malaikat itu seringkali digambarkan sebagai tentara Allah, jundullah. Makanya ketika terjadi perang Badar, orang-orang kafir, para kepala-kepala suku gabungan dari berbagai macam suku menganggap Muhammad dan pengikut itu pasti hancur, lunak, habis. Kenapa? Dilihat dari segi jumlahnya sangat sedikit, dianggap nggak punya kekuatan, malah dianggap enteng kecil gitu kan. Tapi ternyata Allah mengutus malaikat sebagai tentara Allah.
Jika jumlah orang-orang kafir Rasul itu berlipat-lipat luar biasa banyaknya dengan perbekalan yang jauh berlipat-lipat, tapi apa yang terjadi? Allah mengutus malaikat-malaikat yang tidak dilihat oleh mereka. Akhirnya tentara-tentara kafir Quraisy kalah. Sebagian besar terbunuh dalam perang Badar itu. Yang tidak terbunuh sudah sadar. Ketok tenang ini. Muhammad itu jadi nabi tenang. Begini apa? Lu malah itu menyiapkan orang Muhammad akai dan kok tetap kalah gitu loh. Orang mungkin lebih bantu kalau Tuhan ini. Ning dasar karena gengsi nih, karena sombongnya, tetap yang tersebut nggak mau, sebenarnya nggak mau menerima kenabian, sampai nanti terjadi yang disebut dengan Fathul Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Itu baru total mereka sudah nggak berguna. Jadi ini wal mursalati murfa, demi Allah yang mengutus para malaikat untuk menyampaikan kebaikan. Bapak Ibu masih ingat kan waktu dijelaskan di sini bagaimana ketika Nabi dan para sahabat ketika situasi kondisi di Mekah, tekanan, siksaan, apalagi itu persekongkolan orang kafir Quraisy itu pada Nabi, sahabat semakin nggak kuat. Kemudian Rasulullah utus kurir ke Taif. Semula kan orang Taif bisa terima kan, tapi ternyata tokoh Rasulullah sendiri kurir juga untuk membujuk orang Taif. Mungkin Muhammad pun datang ke situ, jangan ditopol gitu loh. Nah begitu Rasul dengan para sahabat baru akan masuk ke perbatasan Taif tadi, udah itu anak-anak kecil orang berkerahkan semua untuk melempari batu. Rasulullah dilempari dengan batu. Para sahabat berusaha untuk mengelilingi Rasulullah, ya terkena lemparan batu. Ya di saat seperti itu malaikat datang diutus oleh Allah menawarkan para nabi kepada Nabi. Baik Nabi, apa boleh bukit itu akan diangkat untuk ngubur orang Taif? Kenapa? Sudah menyiksa Nabi demikian rupa, sudah menyakiti Nabi dan para sahabat. Wes keterlaluan kecolongan malaikat itu. Misalnya gunungnya tak angkat, terus ngubur wong-wong Taif. Ini Rasulullah orang Israel. Aja sih ya malaikat. Nek saiki urung bodho nampa misi kenabian, urung iso nampa dakwah, muga-muga engko anak keturunan ini iso nampa dakwah. Maka sekarang kan terkenal Taif itu sebagai tempat bahkan lumbung dari makanan. Subur, Taif itu daerah yang subur. Nah, ternyata menolak dakwah itu bukan hanya masa Nabi loh. Coba Bapak Ibu kalau teliti sedikit sekarang, sebagian besar saudara-saudara kita, dulur kita, keluarga kita, tetangga kita, ya jane arep ngaji pekewo kadang-kadang dikembang-kembangin bukan gone. Pekewo gengsi mosok bendino ngajinya masjid gitu kan. Rumah saja ngaji minggu sesasi pisan itu. Berarti ayo bareng-bareng pengajian seminggu pisan. Terus kaget DPI. Ngaji kok seminggu pisan? Kok kerap banget gitu. Jadi ngaji biasanya pas hari besar itu, padahal hari itu kasih kecil kan. Hari besar itu sidik kan. Lah gelem ngaji lo hari besar. Mau gawe pengajian seminggu pisan. Kaget DPI. Mosok ngaji berminggu. Apa harapan? Bahkan kurung pengajian ini sama kesok, oleh rasa lompong meneh.
ngaji sing dulu sekarang opone saben keso. Nah, itu banyak loh Bapak Ibu. Sebetulnya nurani itu terpanggil oleh Allah gitu. Tapi nur perkorone perkemo. Bapak Ibu masih ingat beberapa yang lalu kisahnya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid itu nek Quran itu nanti berbes mili. Kenapa? Dia itu orang yang sangat cerdas, sangat paham terhadap syair Arab. Sebenarnya wahyu itu betul-betul menyentuh hati Al-Walid bin Mughirah kan. Tapi ditempel terus karo Abu Jahal, ditempel terus karo Abu Lahab. Nah, supaya Al-Walid itu nggak mlebu Islam. Engko nek nganti Walid mlebu Islam, kabeh sak sekolah mesti mlebu Islam. Karena daya manennya Al-Walid. Sekarang juga banyak begitu. Engko nek si A si B iki melu ngajinya masjid, ngaji Quran. Engko liyane do melu kabeh gitu loh. Jadi sebetulnya itu nurani sudah terbuka. Cuma karena pekewo. Lah pekewo ini sampai kapan? Bapak Ibu masih ingat kan ketika kita mempelajari surat Al-Qiyamah. Surat 75 kan baru 77 baru satu surat sebelumnya kan? Itu masih ingat ayat 34-35. Aula laka fa'aula Suma aula laka fa'aula. Celaka besarlah kamu, celaka besar kamu. Kapan? Di empat-empat. Celaka besar ketika sakaratul maut datang. Lho pupu awake dhewe iki rung sakaratul maut karo bareng-bareng gitu. Coba. Yang kedua, celaka ketika siksa di kubur. Coba itu. Yang ketiga celaka ketika setelah yaumul ba'ats dibangkitkan kembali yaumul kiamat. Dia kaget. Ternyata tenang kalau dengan kurung-kurung suara masjid ini. Tak kira ini gorok gitu loh. Lagi dong itu. Lah tuas gendeng ini dulu harapan ngaji ini pakai wong di Kongo, pakai wong di dulur. Nanti awal-awal kudune dalane ngidul iki pakai wong mlaku iki ngalor sing kubur ngono kayak ketemu masjid. Nur perkara pakai wong niku. Ya awal-awal ora apa-apa ngono. Ning nek kelingan Allah maka fa'aula. Besok nek sadare wis ning hari kebangkitan wis ora iso berteman gunane. Celaka yang paling tidak tandingannya itu ketika sudah masuk neraka. Baru betul-betul luar biasa penyesalannya. Maka banyak sekali ayat Quran yang mengisahkan itu. Pak Sunati, seandainya Pak Sunati ini ditugaskan dari perusahaan besar, dia ditugaskan dari Jogja, ditugaskan ke luar negeri, bisa tugaskan di Amerika 2 bulan misalkan. Oke, di sana disediakan tempat tinggal yang cukup besar, sudah seperti teknologi tempat tinggal itu jauh lebih lebih modern, lebih kompleks dibandingkan yang ada di Jogja. Sebelum tempat tinggal itu kamar yang besar itu ada buku petunjuk pelaksanaan, petunjuk penggunaan, namanya manual. Ada berbahasa Inggris gitu kan. Kalau kita ada juga bahasa Indonesia gitu kan. Nah, sebelum menggunakan itu kan dibaca di situ kan. Oh, cara menghidupkan AC gimana, tempatnya di mana, tombol lampunya di mana, terus TV-nya di mana, terus kalau ini jaringan internetnya gimana, passwordnya apa, terus kalau kamar kecilnya itu kan lebih juta itu kan, gunakan ini, loh tempatnya, yang ada sini di sini, bisa ini, ada rinci kan petunjuknya itu.
Itu kan seharusnya dibaca dulu sebelum menggunakan kan? Iya nggak seandainya jadi Pak Sumadi? Iya kan? Loh, awake dhewe iki urip ning donya, pedomane Quran. Kudune Quran dituntaske dhisik gitu loh. Lah saiki wis baca nulis swidak siji taun kok aku urung nganti tuntas maca Quran. Kudune kan gelo itu. Lah nek wis umur swidak siji kok urung sadar, terus sadare kapan gitu. Saya itu betul-betul gelo nyesal. Ngopo dhisik waktu nek lunga terus sak Indonesia. Baru saiki wis mulai tuwa, wis mulai sakit-sakitan, tadi mulai krasa. Ngopo yo kok gak fokus di Quran ini? Iya kan? Tapi untung sadar masih hidup di dunia. Lah nek kok sadar wis sampai 1 tahun nyawa sama kerumunan digambarkan kalau boleh korun, kalau Fir'aun, kalau kaum Ad, kalau Thamud, terus piye? Lalu bersamakan aula, laka, fa'aula, berlupa itu. Jadi sebetulnya saya berusaha ngomong apa adanya. Itu untuk kita semua loh Bapak Ibu. Bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk Bapak Ibu semua. Jadi awake dhewe iki paribasane nggo nutup kekurangane dhisik. Dhisik urung nyempake yen Al-Qur'an mumpung saiki Gusti Allah sing maringi waktu gitu loh. Mulai difokuske tenan. Ini penjelasannya jodoh-jodoh ora rampung. Sosoknya kedalam. Niki mau langsung ke surat Al-Mursalat surat 77 ayat 1. Wal mursalatil urfa, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Fal asifati asfa, malaikat itu terbang cepat banget, kencang banget. Terbang apa? Menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi. Begitu Nabi para sahabat kesulitan, malaikat langsung datang gitu, langsung diutus oleh Allah gitu. Itu kan termasuk ketika tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Kristen berdua ketemu Nabi, rombongan. Baik Nabi, jadi aku gelem meluk agamamu. Lalu aku ngaku ikut dari Rasul Nabi. Asal aku untuk tetap nindake agama sing dhisik. Oh. Kabeh kan itu. Terus pokoknya kabeh iki gelem melu agamamu. Ning syaratnya aku yo sing dientukke nindake agamaku dhisik. Jadi nek merayakan hari besar ya hari Sabtu, bukan hari Jumat gitu loh. Namanya Yaumil Sabat gitu. Nah, lagi Rasulullah ini berpikir, Rasulullah sedang condong, Allah langsung ngutus malaikat menyampaikan wahyu yang sampai sekarang ada di surat Al-Baqarah 208 itu. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Ya orang yang beriman, kowe iki kabeh nek mlebu agama Islam ya keseluruhan kabeh. Aja disisake. Nek mlebu Islam ya totalitas, mosok mlebu Islam sing tetep tidak agama sing dhisik-dhisik. Nah, niku contoh Rasulullah lagi di depan para tokoh-tokoh Yahudi. Mungkin nek bosoan terus mati contoh mungkin ya ditompo wae. Gitu kan? Tapi ternyata Allah langsung menurunkan itu surat Al-Baqarah 208. Ya kabeh wong sing beriman. Nek mau agama itu totalitas, kabeh. Aja disisa-sisake. Ya coba awake dhewe terus pripun nek ngoten iki. Padahal
dhuwure wis ra ono meneh gitu kan. Nah, mulai ini malah itu cepat banget, terbangnya kencang sekali. Wana siroti nasro. Nah, dan malaikat itu menyebabkan rahmat dari Allah seluas-luasnya nasro. Enggak ada malaikat membagi rezeki kan? Moga-moga kapan-kapan malaikat membagi rezeki ke Korea ini. Iya kan? Sekarang karena mana siroti nasro seluas-luasnya. Wal fariqoti farqo, dan malaikat betul-betul membedakan antara yang hak dengan yang batil. Mula Al-Quran disebut Furqan. Quran itu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kita semua tanpa memahami Quran orang ngerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang dituntunkan, mana yang dilarang. Maka disebut Furqan. Ini jelas sekali. Wal fariqoti farqo. Dan malaikat itu betul-betul diutus untuk menyampaikan perbedaan antara yang hak dengan yang batil sejelas-jelasnya. Ini mau Mas Sunadi ditugasi yang Amerika, sana dan penggunaan seluruh fasilitas sudah ada betul-betulnya detail. Ning karo Mas Sunadi Allah yang paling podo di kamar neng Yogyo ragil moco nih. Wis wae berbeda-beda minggu wae. Ambil rusak kabeh karena penalti. Salah iso ora gelem maca dhisik niku lho. Rumah saya urip biasane, ndek wong ngedondok ya iso ya. Jadi kok enteng ke? Nah kita juga gitu, nggak mau memahami Quran. Rumah saya bukti ini dia kena hilang Quran yang sobat gitu kan. Lepas jadi urip itu urip-uripan loh. Orang betul ingin mengerti bedanya sing hak kalian sing batil. Fal mulkiyati dzikra, dan malaikat itu menyampaikan dzikra, menyampaikan wahyu. Malaikat menyampaikan wahyu. Ya, udron al-mudro. Ya, untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Jadi kabeh itu ada penjelasannya dalam Al-Quran itu. Maka yang lalu kita mempelajari surat Qiyamah itu kan cuma inalena bayana. Kemudian Allah lah yang akan menjelaskan Quran itu. Maka itu kan kepala biru UIN Sunan Kalijaga itu Pak Ahmad diutus dari Jakarta, dia sekarang menteri tugas di situ. Ini ngomong-ngomong, gue praktis pengajian tafsir. Kalau aku orang mufasir, aku orang penafsir, aku belum jelas isi Al-Quran. Mungkin di kalau yang kampus, tafsir orang budi itu enggak, saya enggak perlu itu. Yang penting Quran dipahami. Berarti tafsir pengajian tafsir itu orang memahami Quran. Apa orang balik Quran saat ini tidak tafsir yang begini. Bukan kita, bukan menafsir. Yang memahami. Jadi Gusti Allah mari tujuan kebiye gitu. Sederhana itu saja. Maka saya berusaha tidak memberikan jelas seluas-luasnya. Sederhana-sederhana lah. Sederhana-sederhana kadang-kadang waktu cepat entek apa mereka orang dindi gitu. Iya kan? Ini pokok-pokok saja. Maka sudah jelas ini. Jadi untuk menolak alasan-alasan dan memberi peringatan. Kabeh Gusti Allah menjelaskan. Karena Allah menjamin summa ina alaina bayana. Ya. Terus iki repote
innama tu'aduna lawaqi. Ini loh Bapak Ibu, ayat itu itu. Innama sesungguhnya hanya saja tu'adun yang dijanjikan oleh Allah lawaqi pasti terjadi. Jadi semua yang dakwah itu pasti terjadi. Mulai cepat-cepat menyiapkan diri. Jadi termasuk yang surat Al-Qiyamah kelompok-kelompok itu Allah maka Allah itu pasti terjadi loh. Orang dikira guyonan itu. Lu saiki piye lho? Apa kok aneh lho? Takziah malah ning takziah do guyon-guyon. Loh, kudunya takziah itu kita sadar bahwa nggak lama lagi kita juga akan seperti itu supaya menyiapkan diri. Lalu siapa malah berguyon dengan takziah? Ambil ngobrol, ambil rokok, orang minum kopi pesta kan? Lalu terus gunanya takziah ngobrol, ya kan? Lalu umumnya tonggo, mungkin tidak betul umum. Yang umum apa belum umumnya? Terus mungkin besok dia tidak salah pembahasan. Nek nunggu buruk dia gitu kan? Sebab apa? Dia yakin pada lama pasti terjadi gitu loh. Itu semua yang kisah melakukan sekian banyak kisah orang menyesal setelah di neraka, kepengen balik urip yang dunia meneh. Terus dia pun wis masuk di sumber aku nek urip dunia meneh. Ora bakal balik pun sing gak jolong-jolongke. Wis ra nek gunane kabeh, wis telat. Ketinggalan tanggal. Wis ora ana wektune ning neraka. Kepengen berbuat baik, berbuat saking dunia iki. Itu pasti terjadi. Iki lho menurut Rasulullah itu innama tu'aduna lawaqi. Bahwasanya hanya saja amal jazaa Allah itu pasti terjadi. Lawaqi. Pasti terjadi. Apa ada sing mangkaya tinggi lawaqi kita ora kejadian apa itu. Coba kita pakai laki pasti tentu pasti terjadi. Loh, wabe konsep jagat ngomongin itu pasti terjadi karena Allah sudah berfirman demikian. Ya. Faedah nujumu tumisah itu faedah nujumu, maka ketika nujum bintang-bintang dunia dihapuskan, dihancurkan, seluruh bintang porak-poranda. Kan saya berkali katakan, setiap ada kata ida itu pasti terjadi. Jadi seluruh bintang pasti hancur. Maka fa'idan nujumu tumisah wa idza sama'u fujirat. Dan ketika langit terbelah, pecah, hancur, berantakan semua. Wa idzal jibalu nusifat, dan ketika gunung-gunung nusifat nganti pecah-pecah ibadah dadi kaya dene debu. Nah, kalau di depan ini sudah kering, ya sudah kering, kena panas, kemudian dilewati mobil, keluar debunya kan? Coba aku bayangin, sing jenenge bukit gunung, kayak gunung Merapi, ya, sing ketok sendok ini, gunung yang isinya batu, isinya pasir, apa gunung yang Afrika, yang Asia Barat. Kalau dulu jembelan batu hitam, itu nanti jadi seperti debu. Lu nek sing gunung jembelan batu hitam aja jadi debu, terus awake jadi apa? Awake dhewe iki lho.
Itu lawannya pasti terjadi. Lo kok ora percaya? Si bolak-balik jak ngaji pakai mobilan. Oh, lo pokoknya pakai serang jelas. Iya kan? Ya. So, bapak itu kan membaca sendiri. Nek umum bahasa atau orang pati paham kalau diwaca bolak-balik bahasa Indonesia. Kan ditulis kan? Dan apabila gunung-gunung telah hancur menjadi debu, loh kurang jelas apa gitu? Apa kok ini ngomongnya Pak Kris? Ini kedangannya Gus Solo belum ngomongku. Saya cuma menjelaskan. Oke? Wa idal jibalu nusifat. Dan ketika gunung-gunung menjadi debu, dihancurkan jadi debu. Lalu baiklah Rasul kita. Dan apabila para rasul ditetapkan waktunya, jadi itu nanti seluruh nabi, seluruh rasul sudah waktunya, seluruh pengikutnya baris yang begini. Umatnya Nabi Nuh, kabeh jadi begini. Umatnya Nabi Shu'aib, Muhammadiyah jadi begini. Umatnya Nabi Hud, ya terus jadi begini. Umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Muhammad. Terus nek lain ngikutin Nabi tenanan, gue bingung. Lalu barisan nanti, apa lain begitu yang baru bingung? Supaya aku saya kisah tenanan kan ngikutin Nabi. Loh, kita, ya, itu ditetapkan waktunya. Terus li'aji yang ujilah sampai hari kapan itu ditangguhkan. Jadi itu kapan kejadiannya itu. Ngomong kafir itu tidak percaya Allah potongan. Ngomong ngomong orang kejadian bahkan terjadi perang Badar akhir terosot deh ketanggul tenan ini. Ketika terjadi Fathul Mekah lagi coba sadar ini sebagian berapa sudah mati terbunuh ya. Nanti Abu Lahab mati nih penyakit menular kulitnya kabeh melonyo keluar mana wong-wong nanti kena senjata mati nilai itu dilimpari batu-batu masuk ke ketubuhan nanti kependem dan orang lari kuwi DP seksane dunya wong-wong sing ngerintangi agama. Ning dunya itu wis kaya ngono. Ini lagi DP lho, Pak. Terus ning kubure kaya apa? Ning neraka kaya apa? Maka jane nganti kapan lebih dari tangguh gitu. Ya, liyomil fasal sampai hari keputusan fasal. Terus Bapak Adrokan yang berpasal apa kowe kabeh do ngerti hari keputusan ini apa? Ini wailu yang wailu mukadzibi. Kecelakaan besarlah pada waktu itu orang-orang yang berdusta. Lil mukadzibi. Para pendusta wabeh di melaki. Bapak Ibu nanti kalau besok selesai sampai akhir dari surat ini Allah mengulang wailu yauma idzil mukadzibin itu nanti peng 10 5 tambah 5 peng 10 lain mengulang-ulang ini saking betapa pentingnya. Jadi ini menjadi surat yang dibaca Rasulullah secara jahar yang terakhir surat Mursalah ini betapa pentingnya. Apa itu hari keputusan ketentuan? Ya. Wailu yang maidil mukadzibin. Ketika hari itu celaka besarlah orang-orang yang para pendusta. Alam yuhlikil awalin. Bukankah Allah telah membinasakan orang-orang terdahulu?
Apa benar ngerti kisahnya? Mimpi kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam ini disebut dengan surga sama Hawa. Ini dibujuk di setan. Malah setan bujuk ini. Mungkin gue mangan buah kui, buah kuldi. Gue sholat dengan surga. Padahal harus mati. Ya Adam, gue jangan nanti makan buah itu. Nek gue makan buah itu, nanti kamu turun dari surga. Setan memutar balikkan. Mau ngomong, nek gue makan buah kui, gue malah kekal di surga. Yang jelas Nabi Adam ini kepencot kalau bujuk rambutnya setan. Akhirnya Adam sama Hawa memakan buah terlarang tadi. Kenapa? Diturunkan ke dunia. Lu itu amal di sini kepencot di setan lu. Apa main berapa dewi? Nabi tutur, Rasul tutur. Lu Nabi Adam kebelasan karo godane setan gitu loh. Mau berhati-hati tenang. Mau kenapa Allah mengulang-ulang berkali-kali? Wa itu yauma itu lil mukadzibin ini loh. Ya kan? Ya, alam nuhlikil awali. Bukankah Allah telah membebaskan orang terdahulu? Coba itu umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, kurang hebat apa sejenenge Qarun, Fir'aun. Ya. Sebenarnya Pak Tuhan. Umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, Nabi Sohaib, nganti ada sing sambil bledek, ya nganti ana sing kena panas bonyo, nganti ada tenggelam kabeh buntune digun dari Gusti Allah, banjir ngompakan. Ya. Ada yang kena angin topan puting beliung, nganti pitung bengi bolong dino. Puting beliung pirang menit wis ngentek ke apa iki? Coba dibagi. Puting beliung kok pitung bengi bolong dino. Piye ora habis itu. Ya, mau apa ini? Alam memikir awali. Lupa ya dana percaya lho. Wong sing bisa kabeh wis di hancurke kaya ngono. Terus kumatum bi'uhumul akhirin. Nah, kemudian diikuti oleh para pendusta-pendusta berikutnya, dihancurkan juga. Loh, nek sing jenenge Abu Lahab, Abu Jahal, awalnya dari ngono. Yo penuhan itu akhir zaman sing dadi menentang Gusti Allah, nggur persoalan waktu dhewe ra disiksa. Dan pasti hancur nanti. Mau dijamin di Gusti Allah. Cuma bingung akhirin dan orang-orang pendusta yang berikutnya semuanya akan dihadap juga. Cuma masih dikasih tinggal waktu. Kata lihat alul bil mujrimin. Yang ngomong kuwi akibatnya wong-wong sing porok jadi pendosa. Mujrimin. Dari menghalang-halangi wong sing arep nyinau Quran. Nanti dia ngomong, Pak Presiden nggak ngerti apa-apa. Dia nggak ngerti Quran. Ngerti Quran kok ngerti pengajian. Iya apa itu? Mujrimin mengalihkan supaya tidak ikut pengajian itu. Lalu padahal itu menjamin walaupun kasal berarti dikri dan Allah memudahkan Al-Quran. Sopo dari pasti Allah memudahkan. Mulai saya ngomong, wah Pak Presiden ngerti Quran dengan pengajian. Apa rapat soalnya bertundang Gusti Allah. Bapak Ibu, walaupun semua ibaratnya orang ngerti apa-apa, nek tekun pasti Allah memudahkan. Allah sudah menjamin.
Walaupun orang ini paham mudahnya, pasti kalau ngerti. Ya mungkin perlu waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya orang udah sabar, dan pasti Allah memudahkan. Di surat Qamar 4 ayat sama persis kan. Malakat yang terkendali paham, dimudahkan gitu. Mulai berpercaya. Dari saya ngomong kayak Pak terus sih orang ngerti Quran kok ngerti pengajian gue ngendon-ngendoni kepada Allah menjamin Allah gak memudahkan itu iya kan maka berikutnya coba ini kadzalika naf'alu bil mujrimin melalui akibatnya perbuatan orang-orang pendosa pulang lagi Wailu yawadil kadhibin kecelakaan besarlah pada waktu itu hari itu para pendusta alam nakhluqkum min ma'in mahin apa yodara kelingan sebetulnya kamu semua itu diciptakan dari air mahin air mani air yang hina terus faja'alahu fi qararin makin kemudian Allah meletakkan di tempat yang kokoh apa di dinding rahim tempat yang sangat aman kemudian ila qadir ma'lu sampai waktu yang ditentukan berapa kurang lebih 9 bulan. Nah, kalau 9 bulan. Maka karena panik malqadiru lalu Allah menentukan ya, menentukan panik malqadiri sebaik-baik ketentuan. Maka setiap manusia itu fi ahsani taqwim sesempurna-sempurna ciptaan. Gitu. Terus baru yang menjadi mukadibi celaka besarlah betul-betul celaka pada waktu itu perhatian ya pendusta wis diomong ke kowe iki dhisik maune ra ono mane nggur sebab air mani ketemu ovo terus ditambah kene dinding rahim terus jadi segumpal darah terus ditiupkan roh nyawa terus 9 bulan di rahim terus lahir mane lemah tumbuh kembang kuat-kuat hebat kaya gadut kaca suwe-suwe kaya gadut kaca ilang gapite ora iso mabur lemah akhirnya apa? Mati kembali pada Allah itu kira apa yodo mendustakan itu loh istilah saya ngomong maka tanya lagi wailu yang menentukan bibi nah coba pulang terus sampai 10 kali loh Pak ini baru dalam satu surat loh Allah dengan arti kifata ini lebih lagi bukankah Allah menjadikan bumi kifata tempat berkumpul loh ini baru sekarang aja kira-kira yang itu 7 miliar mungkin sudah sampai 8 miliar apa di bumi ini tetap berkumpul terus ayat awal amwata kumpul di bumi kuwi urip lan mati sing urip di atas bumi sing mati dikubur di dalam bumi itu maksudnya ayat awal amwata dikumpul ke sing urip sing dhuwur bumi iki sing do libur panjang do seneng-seneng nang Yogyo. Nah kemarin sore maghrib itu perjalanan macet di jalan, nggak sampai ke rumah. Padahal baru dari ujung Jogja Barat dari Gamping ke Sambisari, ke Kendung Jati, flyover wis ora iso mlaku. Penuh sampai pertigaan Magu. Udah kumpul seneng-seneng kabeh. Jadi sing digoleki iki opo?
Iya kan? Sampai tempat hiburan, rumah makan penuh itu. Tempat beli oleh-oleh, parkir bisa semuanya kayak terminal. Keluar masuk bis ke jalan raya sampai bikin macet. Jadi jelas itu sono. Ayah awak anwasa is kumpul kabeh ning bumi iki. Sing dolit ning bumi, sing kejamate dikubur di bawah bumi. Ning nek musim dingin di Amerika Utara, dan di Kanada, di kabeh uripe ning jero lemah. Gawe kota sebenarnya terhubung jalan-jalan di bawah tanah. Kenapa? Karena bisa minus 14, bisa minus 20. Nek enggak iso beku gitu kan. Ya. Saya nggak lama penyesuaian, dia nggak berani naik gitu. Daripada nanti beku. Pernah juga ngalamin Jepang gitu, pas musim dingin sampai minus juga 6 atau 7. Padahal yang Sambisari biasanya kan 28 derajat. Ngerti-ngerti minus 6. Lagi jalan udah nggak kuat itu, langsung masuk ke mall itu, ke tempat panas itu, di tempat yang panas berapa menit terus bisa pulih kembali. Berapa nggak terbiasa. Coba digambarkan, itu baru di dunia, baru minus 14 selama ini kuat. Yang merokoknya baru ngomong. Terus sekarang beberapa hari dapat kabar dari Saudi, banyak jamaah haji karena panas penyesuaian mengalami dihidratasi kemudian sakit. Padahal baru 40 derajat, ada 42 derajat. Neng Medina sangat dino turun hujan 3 kali, 40 derajat, wis do sakit. Terus nek ngerokok kok berapa ratus derajat? Piye bayangke itu? Iya kan? Maka mari sama-sama kita berusaha maksimal supaya kita betul-betul terhindar dari neraka. Terus rasa kepingin lah ngicipi, ya kan? Berusaha maksimal bagaimana terhindar dari neraka. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, ini sudah selesai sampai ayat ke-20. Nah, insya Allah besok pagi mulai ayat 27. Kalau Bapak Ibu ada waktu sebentar, semenit, 2 menit, 5 menit, ada banyak diulang kembali. Ini ulang bahasa Arab sing lancar, yuk bahasa Indonesia ini. Allah menjamin memudahkan kita memahami Al-Quran. Ya, semoga Allah betul-betul masih kasih kesempatan pada kita untuk memperbaiki hidup kita, untuk memahami benar dan mengamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjiwai Al-Quran sampai insya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kawatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.